Halo teman Inspirasi Haji, balik lagi nih ke channel kita ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan teman saya gitu ya. Ini orangnya luar biasa banget ya. Saya kenal wanita luar biasa ini cukup lama. Dia adalah wanita yang mungkin dari luar terlihat keras gitu ya. Mungkin dari luar terlihat apa namanya kuat gitu, ya kan. Tapi ternyata wanita ini juga penuh cinta dan lembut banget gitu ya. Terus saya belajar banyak sekali dari dia tentang cara-cara networking gitu ya. Dan dia juga ngajarin saya tentang gimana caranya untuk memberikan hati kontribusi untuk orang lain. Langsung aja, teman saya hari ini adalah Riwi. Hai, Haji. So, kenapa hari ini kok kayaknya dak-dik-dukster gitu? Apa yang mau lo bilang ke gua, Wi? Iya, jujur ya, Ji. Kok gue deg-degan ya? Ini kita mau ngobrolin apa? Gue nggak tahu. But anyway, thank you ya. Gue udah di-invite. Thank you. Gue boleh ada di sini. Gue happy banget nih. Jadi emang teman-teman ya, jadi story-nya adalah teman inspirasi yang Aji yang datang ke sini itu nggak pernah dikasih info gitu ya kalau kita akan buat podcast Dijebak gitu ya. ya. Kebanyakan beberapa orang tuh dijebak gitu ya Iya, kan. benar-benar. Emang. Salah satunya Riwi. Oke, gitu deh. So, gimana kabar lo? Kita udah lama nggak ketemu nih. Apa yang sedang terjadi? What's going on in your life at the moment? Oke. eh Jujur ya, ini jujur gue deg-degan banget sih, Ji. Nggak tahu gue mau ngobrol apa sama lo, tapi anyway, gue happy banget. Gue akhirnya ketemu lagi sama lo setelah berapa lama ya kita nggak Hmm. ketemu itu. Hmm. Sekarang sih so far ya gue masih dengan pekerjaan gue itu di dunia insurance gitu. Jadi masih berusaha untuk karena ini awal tahun, jadi Ya. masih mulai lagi dari awal, Mhm. mulai ngebangun lagi Mhm. gitu. Ya Oke. so far sih itu sih. Iya. Udah berapa lama sih, Wi, kalau boleh tahu lu bergerak di bidang insurance ini? Gue tahun ini itu masuk tahun ketiga Mhm. gitu. Mhm. Jadi Mhm. quite new lah ya, Ya, masih ya. masih jadi benar-benar kita masih baru. Mhm. Jadi gue juga lagi mulai ngebangun tim, Ya, ya. mulai Mhm. something ya mencari-cari gitu. Ya, Seperti ya. apa sih patternnya gitu. Itu Oke, sih. tapi walaupun yang gua dengar nih selentingannya ya, walaupun lu quite new gitu ya di Mm-mm. tahun ketiga, tapi sepak terjang lo di dunia Sepak terjang iya, nggak tuh? sepak terjang lo di dunia insurance ini kayaknya udah sampai mancanegara sana gitu ya, udah kemana-mana gitu loh. Ya puji Tuhan sih. Maksudnya di tahun pertama, di 3 tahun menjalanin ini, Mhm. walaupun dengan segala jatuh bangunnya, karena kan gue juga nggak punya background ini Iya, kan, gitu. iya. Jadi, ya karena dengan segala ketidaktahuan gue, gitu. Yang penting mau tetap belajar, tetap jalan. Ya puji Tuhan banyak hal yang udah gue dapet lah Ji, di Iya, sini. Kalau iya. ngomongin reward, ya banyak lah Mhm. dapat reward gitu. Tapi yang sifatnya imaterial itu yang lebih penting buat gue sih, yang gue dapet. Nah, ngomongin Gitu. tentang yang sifatnya imaterial gitu, yang Mmm, bukan materi gitu. mhm. Apa sih yang ngebuat lu benar-benar pengen menggeluti dunia ini gitu loh? Oke, kalau spesifik ngomongin kerjaan gue sekarang, jadi yang gue lihat nggak cuma cari sekedar ya kalau cari duit pasti ya, 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 munafik kalau gue mhm. bilang gue nggak cari Iya duit, dong, ya mhm. kan. Tapi ternyata yang tadi gue bilang banyak hal-hal yang imaterial sifatnya yang gue dapat. Mhm, Yang mhm. paling berasa banget adalah self development-nya tuh berasa banget sih. Mmm, Gitu. mhm, Ya lo kenal, kita udah kenal sekian mhm, waktu ya mhm, Ji, lo mhm, tau lah mhm. gue kayak apa Iya, gitu kan. iya, mhm. Ya kayak tadi lo bilang gitu kan, ya kelihatannya aja luarnya, tampilannya gitu kan ya, gitu. Dengan tatapan yang gitu kan orang-orang ya, tapi maksudnya di situ juga gue belajar banyak gitu, Mhm, mhm. karena dengan banyaknya ketemu orang, karena apa yang gue kerjain ini kan adalah bisnis manusia sebenarnya kan. Bener, bener, Gitu. heeh. Jadi gue belajar juga memahami orang lain, Iya, mengenal orang lain, iya, gimana berkomunikasi dengan orang lain. iya, Itu iya, tuh belajarnya banyak banget dan nggak pernah berhenti belajar karena setiap hari ketemunya orang yang berbeda iya, iya, iya. gitu. Jadi dan ketika bisa membantu orang itu lewat apa dengan lewat produk yang gue tawarin, itu tuh satu
apa ya, kenikmatan lain gitu loh. Benar, benar. Nggak cuma sekedar, oh gue berhasil jual sesuatu ke dia Ya, beli ya, produk gue, udah selesai ya, gitu. Gue ya, dapet duitnya gitu. Tapi di balik itu ada perasaan lain kayak, oh gue berhasil buat ya, jagain ya, lo gitu. ya, ya, Itu ya, yang kenikmatan-kenikmatan itu yang ya, sebenarnya kan nggak bisa diukur sama uang ya. ya gitu. Benar-benar. Ada something yang lo dapetin yang itu memang buat lo apa ya, bahagia gitu ya, dan satisfying, nggak hanya tentang materi ya, tapi tentang kalau yang lo bilang tadi ya, tentang bagaimana lo mensupport orang lain untuk memprotek dirinya, untuk istilahnya nggak hanya dirinya, tapi mungkin keturunannya, keluarganya Betul. gitu ya. So, Wi, tadi lo bilang bahwa walaupun lo quite new, tapi lo udah jatuh bangun juga dalam bisnis ini gitu ya. Apa sih challenge-nya di dalam dunia ini, Wi? Di dalam bisnis ini? Kalau yang paling berasa banget ya itu tadi, gimana caranya lo ngebangun relationship sama orang gitu kan. Karena lama-lama kan lo harus keluar dari, boleh dibilang dari ring satu lah Iya, gitu kan. iya, Nah, membangun relationship itu yang nggak ternyata tidak segampang itu gitu. Apalagi buat ya gue tahu gue seperti apa orangnya, nggak mudah iya, juga buat gue berkomunikasi dengan orang-orang baru iya, gitu iya. kan. Jadi di situ gue belajar gimana sih mulai membangun relationship dari awal, kayak dari nol lah boleh Iya, dibilang gitu kan, sampai akhirnya bisa terbangun rasa nyaman gitu. Itu sesimpel itu aja sih. Itu paling sementara ini itu yang paling gede challenge-nya buat gue iya, iya, iya. gitu. Tapi yang gua rasain ya, Wi ya, karena teman-teman gue ini kena riwi itu udah beberapa waktu gitu ya. Mm. Memang awalnya yang gue lihat adalah seorang wanita yang perkasa gitu ya kan, susah banget untuk dideketin gitu. Tapi setelah Untouchable ya, Ji. exactly gitu, kayak don't touch me gitu ya, jangan deket sama gua gitu ya Gitu. kan, dari luar loh teman-teman gitu ya. Tapi ternyata setelah gua masuk menjadi teman gitu ya, orang itu sangat-sangat lembut loh, sangat-sangat loving banget gitu loh, ya kan. Nah, apa sih yang melatar belakangi lo itu suka dan mau belajar untuk berinteraksi dengan orang, menjalin relationship dengan orang lain? Apa yang ngebuat lo pengen belajar itu? Ya pastinya selain tuntutan pekerjaan, Mm-mm. kedua adalah ya kan manusia bertumbuh ya Benar, gitu, benar. dan nggak bisa selamanya kayak gue menutup diri terhadap apa yang kayak gue udah tahu ini gitu, ya udah kayak gitu menutup diri, ngebentengin diri nggak Iya, gitu. Manusia tetap harus belajar gitu, dan di sini juga gue ngelihat bahwa oh banyak ternyata hal yang perlu gue pelajari loh, iya, nggak iya. cuman dari segi ngomongin pekerjaannya aja Benar. gitu, tapi simpel kayak oh ternyata gue selama ini nggak bisa lo komunikasi sama orang gitu. Oke, karena gue tahu gue nggak bisa, atau gue bukan nggak bisa, tapi gue kurang, Iya. ya kan? Gitu. Jadi kayak oke, gue masih kurang. Apa yang bisa gue develop ya? Apa yang bisa gue tambah lagi? Gitu. Nah dari situ akhirnya belajar sedikit demi sedikit. Oke, berarti mulai membuka diri, mulai untuk belajar menyentuh orang Iya. baru gitu. Jangan tunggu orang yang menyentuh kita, tapi Benar, benar. belajar untuk kenapa emang salahnya apa kalau gua duluan yang nyentuh Yes, orang yes. gitu, tanpa harus menunggu orang yang nyentuh duluan Iya, gitu. iya, iya. Ya sesimpel ya itulah, mulai dari belajar membuka diri, belajar membuka percakapan, buka Iya. komunikasi dengan orang baru. Mm. Nah, itu kan satu challenge, tapi ya kalau mau diikutin terus maksudnya kalau kita nggak mau ngelawan gitu challenge itu dan Iya, akhirnya iya, menyerah, ya nggak kemana-mana juga kan iya, iya. Exactly. gitu. Ketika ada challenge kita nggak mau menghadapi, nggak mau melawan Betul, ya, challenge-nya akan ada di situ-situ aja betul. gitu ya. Dan lo juga nggak kemana-mana. Exactly, bener banget. Lo nggak akan pindah, nggak akan moving gitu ya. Betul, gitu. Oke. Nah, Wi, tadi lo bilang, dan ini juga hal yang sedikit gua tahu ya gitu ya. Kalau di mana tempat lo menjalani bisnis ini, lo juga di-provide dengan pengetahuan-pengetahuan, training-training ya, Wi? Betul. Itu gimana itu mekanismenya? Nah, gue tuh bersyukur ada di tempat yang menurut gue saat ini tepat lah buat gue gitu. Jadi sistemnya udah ada gitu. Semua hal itu udah disediain. Iya. Kayak tadi trainingnya udah ada, sistemnya udah jadi. Sebenarnya lo tinggal ikutin aja. Dan lo bilang tadi trainingnya banyak tentang self development juga ya? Betul, gitu. Dan yang menariknya adalah kita tuh dikasih kesempatan besar untuk berkembang gitu. Mungkin selama ini karena dulu gue juga background-nya adalah
karyawan Mm-mm. gitu kan, yang biasa dengan kehidupan karyawan yang mungkin lo juga udah tahu ya kalau di kantor seperti apa gitu. Jadi tapi begitu keluar di sini, justru gue tuh dapat kesempatan banyak banget untuk maju gitu loh. Iya, iya, Dan justru di sini itu jadi kayak gue merasa bahwa gue punya support system yang justru ngebantu gue juga, ngedorong gue untuk maju. iya, Itu iya, yang iya, tambah bikin gue kayak tambah semangat gitu loh. iya. Jadi satu sisi dari guanya juga ada keinginan buat gue belajar, gue ada tempatnya, Benar. dan gue dikasih support Yes. dorongan. Jadi itu yang tambah Komunitas lo juga mendukung ya. betul gitu. Jadi itu yang bikin gue jadi tambah, oh ternyata apa yang gue putuskan ini tepat ya Iya. gitu. Jadi ya udah, ini kesempatan gue buat belajar, kenapa nggak gue manfaatin? Benar, benar. Medianya udah ada Mm-mm. gitu. Ada nggak sih cerita-cerita lucu gitu ya tentang klien lo mungkin gitu ya, atau orang-orang yang lo handle gitu ya, selama beberapa tahun ini lo ada di bisnis ini? Ya rata-rata sih biasanya kalau namanya juga insurance ya, lo tau lah stigma orang terhadap asuransi, terhadap agen asuransi, ya kan? Gitu. Ya ketika pertama kali dengar, Riwi, hati-hati lo. Ntar kalau ketemu Riwi lo di prospek lo, gitu kan? Udah itu aja udah satu barrier sendiri. Jadi udah ada kata-kata hati-hati lo gitu ya. Gitu kan, ntar kalau lo habis telepon Riwi ya, lo habis dihubungin Riwi di WhatsApp Riwi, hati-hati lo gitu kan. Kalau Riwi ngajak ketemuan lo bakal di prospek gitu kan. Padahal kan belum tentu ya, maksudnya kadang kan cuman ya kita mau ketemu nggak update hidup gitu. Benar, Tapi benar. barrier dari mereka aja itu udah satu challenge sendiri. Ya, Terus ketika ketemu ya pada akhirnya masuk ke prospek juga, ya pasti penolakan itu banyak banget benar. di awal gitu. Dan aku tuh udah nemuin banyak sekali. Sebenarnya kita nggak pernah bilang itu penolakan, tapi kita selalu Benar. bilang itu penundaan. Penundaan. Betul, karena Ingat ya teman-teman ya, kalau Anda ditolak, dengarkan. Bukan ditolak, bukan penolakan, tapi penundaan. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka juga yang datang gitu. Kita nggak pernah ngedoain orang jelek pastinya, gitu Pasti. kan? Siapa sih yang pengen orang lain celaka, Iya, orang iya. lain susah, nggak pengen kan? Doa yang positif aja belum tentu diterima ya. Betul, gitu kan? Apalagi doa jelek. Kalau Benar. doanya balik ke lu, Exactly. gitu kan? Ya. Makanya kan kita juga nggak pernah doa, tapi kita nggak tahu di titik mana orang itu terbuka gitu. Nah, berapa kali itu aku nemu ya kayak di awal tuh mereka menunda segala macam. Akhirnya mereka yang balik, dan dari aku pernah tuh dapat nasabah yang mereka nolak, akhirnya mereka bikin, Iya. terus ada klaim nih, gitu. Ya masuk rumah sakit segala macam gitu, dan mereka ngerasain bahwa oh ternyata aku benar-benar ada di sampingnya mereka ketika mereka mengalami itu. Yes. Dan sesimpel itu beres, klaim mereka aman, dan sekedar ucapan kayak thank you Awi udah dibantu, itu aja tuh kayak udah ya ampun, emang aku ngapain sih gitu kan. Kadang kita nggak sadar gitu bahwa kan gue nggak ngapa-ngapain, orang gue cuma sebatas telepon, sebatas WA gitu. Sebatas menghubungkan lah ya. Betul gitu, cuma perantara doang gitu. Tapi kayak ucapan terima kasih, thank you ya Wi udah dibantuin, thank you ya udah disupport, itu aja tuh udah bikin kayak oh ternyata ini loh meaningnya gitu. Ya simpel gitu kan. Oke, luar biasa banget ya. Gitu. Itu kenapa apa ya, lo masih bukan mau tapi memang benar-benar serius di dunia ini, di bisnis ini gitu ya. I see. Nah, kalau ngomongin tentang hobi lo sendiri nih ya, karena gua tahu tentang bisnis lo gitu ya, gua tahu tentang area hidup lo yang lainnya, tapi kalau tentang hobi lo apa sih sebenarnya di luar bisnis yang lo suka lakukan? Gue itu sekarang lagi seneng banget, yang pasti gue tuh seneng banget dengerin musik dan nyanyi. Iya. Kan? Iya, gitu Karena ya. teman-teman, Tapi sorry nyanyinya untuk konsumsi pribadi ya. iya, kadang teman-teman Riwi ini lagi ditanya di mana gitu ya, pengen diajak ketemu, aduh gue pengen tampil di sini, tampil di situ gitu ya, dalam hal paduan suara, nyanyi gitu ya. Tuh. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, kita tunggu Riwi buka konser ya. Amin, loh kok amin gitu kan. Enggak sih, jadi ya emang gue paling suka nyanyi dan dengerin musik. Jadi di mana-mana tuh pasti gue selalu dengerin musik gitu. Tapi gue sekarang juga lagi senang dengerin podcast gitu. Berbagai podcast lah, mulai dari yang podcast serius sampai cuman podcast bercandaan, lucu-lucuan gitu ya. Buat hiburan ketika lo udah pusing banget, kayaknya kepala lo udah penuh gitu kan. Dengerin podcast lucu-lucuan, ketawa-ketawa di mobil sambil macet gitu kan. Jadi kan itu bisa ngedistract lo juga dari macet kan. Gitu. Gue pokoknya gue lagi seneng banget dengerin podcast. Oke.
Hmm. Gitu. Wi, ini agak berat nih ya. Waduh. Apalagi kita habis lunch bareng, kemudian dikasih pertanyaan yang Iya, agak berat betul. gitu ya. Apa sih kalau dari tadi ya, lu udah banyak banget ngomongin tentang bisnis, kemudian tujuan lu berada di bisnis itu gitu ya, Wi. Kalau visi, kita ngomongin visi gitu ya, visi hidup lu saat ini apa sih yang benar-benar pengen lo achieve? Eh, Sebenarnya kalau ngomongin visi hidup gue tuh simpel kayak gue pengen hidup gue berguna buat orang Hmm. gitu. Jadi gue pengen ketika nanti gue nggak ada tuh gue diingat sebagai Riwi yang seperti apa gitu loh. Hmm. Gue pengen jadi ya orang taunya pokoknya Riwi itu adalah orang baik Iya, gitu. iya, iya. Baik kan beda-beda ya menurut orang gitu. Pasti. Takaran orang tuh beda-beda. Tapi gue pengen ketika orang nyebut nama Riwi tuh kayak oh Riwi itu orang yang baik gitu dengan segala alasannya macam-macam Iya, yang iya. berbeda gitu. Artinya kan gue pengen hidup gue tuh punya dampak buat orang lain Mm-mm. gitu. Nah dulu gue selalu berpikir bahwa untuk punya dampak ke orang, lo tuh pasti punya duit yang banyak Mm-mm. gitu. Karena kayak ya gimana lo mau berdampak sama orang kalau lo nggak punya duit Mm-mm. gitu. Tapi semakin kesini gue ngeliat bahwa oh ternyata lo untuk bisa berdampak ke orang lo nggak cuma sekedar lo punya duit gitu. Benar. Dari sikap, dari tindakan, Mm-mm. mungkin dari omongan atau mungkin bahkan dari pekerjaan lo juga lo bisa memberi dampak buat orang gitu. Jadi visi besar gue adalah yaitu gue pengen bisa hidup gue tuh berdampak buat orang Mm-mm. gitu. Nah lewat mana ya? Lewat ya sekarang mungkin lewat pekerjaan gue Iya. gitu, atau mungkin lewat sesimpel lewat networking gue dengan orang-orang lah gitu. Ketika gue berhubungan, gue menjalin pertemanan dengan orang, gue bisa memberi impact apa tuh buat dia gitu. Jadi nggak cuman sekedar kayak oke kita temenan, hahaha, tapi ada meaning lah di dalam itu gitu. Ada arti ataupun ada kontribusi lah ya yang kita berikan untuk orang itu gitu. Iya gitu. Nggak hanya cuma teman nongki-nongki, iya kan? Gitu. Nongki juga hahaha, tapi di balik itu ada sesuatu. ketika lagi down datang support gitu ya. Ketika kita yang lagi down kita minta support gitu ya kan. Betul. Nah, gue dengar ada meaning nih dengan kata minta support gitu ya, Wi ya. Buat lo sendiri kata minta support ini apa sih meaningnya, Wi? Itu adalah kata yang kayaknya baru masuk di kamus gue sih. Selama ini tuh kayak minta tolong, apa itu? Makanan jenis apa itu? Iya, itu sesuatu yang buat gue juga selama ini tuh kayak nggak mudah gitu loh buat minta tolong gitu. Tadi sebelum kita on cam ya, kita udah sempat ngobrol gitu kan bahwa ya minta tolong tuh ada sesuatu yang sulit gitu. Kayak soalnya kayak ya gue sakit, tapi gue tahu nih, oh gue lagi sakit ini, gue tahu obatnya ini gitu. Tapi ketika obat ini tidak berhasil, gue udah nggak tahu lagi nih sebenarnya gitu kan. Gue mesti minum obat apa. Bener. Tapi gue mau nanya juga, ogah banget gue nanya gitu kan. Ntar kelihatan gue lemah, gue cupu, malu, takut dijudge gitu ya, gitu karena kan. kita minta tolong. Gitu. Jadi akhirnya merasa bahwa ya udah, gue stay aja dengan obat ini gitu. Kalau nggak sembuh juga dengan obat ini, ya udahlah nggak aja sembuh, ntar juga pada akhirnya sembuh gitu. Iya. Gitu. Tapi semakin kesini gue juga merasa dan menyadari bahwa oh ternyata minta tolong itu nggak salah loh. Yes. Ya kan. Dan minta tolong itu nggak buruk loh. Gitu. Dan bukan berarti lo minta tolong itu artinya lo lemah. Iya. Gitu. Justru siapa tahu dengan lo minta tolong juga sebenarnya orang yang nolongin lo tuh juga dia juga sebenarnya terbantu juga loh gitu. Gitu. Jadi gue belajarnya adalah ketika lo ngomong sebenarnya itu mantul lagi balik ke lo sendiri kan sebenarnya gitu. Jadi ya dari situ pelan-pelan gue ketika gue butuh support, gue punya penyakit ini, gue tahu nih larinya ke siapa. Gitu. Jadi minta tolong itu teman-teman nggak salah dan minta tolong itu nggak lemah gitu. Betul. Ya. Buat teman-teman di luar sana yang masih sungkan, masih segan untuk minta tolong, cobalah buka hati Anda untuk minta tolong ya. Kuncinya itu, buka hati. Buka hati, betul. Yes. Biar nggak stres sendiri ya, Wi ya. Iya, benar, ya benar, kan? benar. Stres, depres di rumah sendiri, mengurung diri, ya kan? Makan mulu akhirnya, ya kan? Atau melakukan hal-hal lain iya, gitu kan.
Iya gitu. Apalagi teman-teman sekarang di luar sana ya mungkin jaga image gitu ya, karena nggak mau dijudge gitu ya, nggak Mm-mm. mau dicap gitu. Akhirnya ya udah semuanya bisa saya handle tanpa Yes, saya harus minta tolong. benar-benar, benar banget. Oke, Wi, ngomongin tentang orang terdekat di dalam hidup lo gitu Hmm. ya. Gua itu tahu banget apa namanya, lo itu punya relationship dengan nyokap yang sangat-sangat luar biasa Mm-mm. ya. Mm-mm. Sangat-sangat luar biasa. Dan itu inspire me a lot gitu ya. Karena teman-teman yang gua tahu tentang Riwi ini adalah dia begitu sayangnya sama ibunya gitu. Kayak hal-hal yang mungkin terlihat nggak mungkin dia lakukan untuk ibunya gitu ya. Hmm. So boleh cerita sedikit nggak, Wi, ke teman-teman kita di sini tentang relationship lo dengan nyokap? Sebenarnya kalau ngomongin relationship sama nyokap mungkin mirip sama relationship pada umumnya lah. Maksudnya ya up and down pasti ya gitu kan. Gimana juga adalah momen-momen dimana kita nggak cocok gitu kan. Ya beda sama Iya, nyokap gitu. Tapi gimana juga, apalagi kan posisinya sekarang orang tua gue tinggal satu nih, Ci, ya kan, karena bokap udah lama nggak ada, gitu. Jadi gue merasa bahwa ya cuma tinggal satu ini yang perlu gue jaga nih, Yes. gitu. So apapun yang terjadi ya gue akan fight buat nyokap gue, gitu. Nah sekarang masalahnya kan hubungan itu ya itu tadi kayak gue bilang up and down, tapi ya udah jalanin aja gitu. Bukan berarti gue juga sama nyokap selalu akur, selalu baik gitu kan. Beda pendapat tuh sering banget gitu kan. Clash tuh sering banget. Tapi again balik lagi ya nyokap adalah orang terdekat. Apapun yang terjadi nyokap adalah tempat orang di mana satu-satunya yang akan terima gue. Benar. Gitu kan. Ketika gue dalam posisi terendah pun nyokap akan selalu ada buat gue gitu. Jadi begitu juga gue berharap bahwa apapun yang terjadi sama nyokap, gue menjadi orang yang nyokap tahu bahwa gue bisa diandalkan, gitu. Dan gue menjadi tempat di mana nyokap bisa apapun lah terbuka. Begitu juga gue sama nyokap, gitu. So ya sekarang apapun yang gue lakukan emang tujuannya buat nyokap. Gitu. Kenapa gue bisa nanya ini teman-teman? Karena beberapa waktu yang lalu ya, udah cukup lama gitu, kita sempat kerja bareng gitu, kemudian gue masih inget gimana Riwi itu benar-benar dengan energinya gitu ya, dengan firm yakin bilang bahwa gue pengen ngelakuin ini buat nyokap, gue pengen mendapatkan ini buat nyokap gitu ya kan. Dengan emosi cintanya gitu ya dia mengatakan itu, dan itu yang sampai sekarang gue ingat gitu ya kan, makanya gue nanya ini ke lo gitu. Dan masih akan selalu buat nyokap. Yes. Apa sih arti nyokap buat lo? Waduh. Ini tiba-tiba keluar dari mulut gue. Apa ya? Ya klise lah kalau gue bilang nyokap ada segalanya. Tapi maksudnya gini, apapun yang terjadi dari kecil emang, jadi nggak tahu mungkin bokap nyokap gue dulu tuh kayak punya perjanjian tidak tertulis gitu ya. Maksudnya bokap gue yang mencari nafkah di luar, nyokap gue yang menghandle urusan domestik termasuk anak-anak. Gitu. Jadi memang dari kecil kalau secara fisik gue lebih dekat sama nyokap. Ya, kemana-mana tuh bahkan sampai kita gede pun dulu waktu sekolah mau les segala macam tuh nyokap nganterin loh, diantar jemput gitu. Jadi semua pendidikan gitu, semua apa yang terjadi sama gue tuh ya gue mendapat contoh dari nyokap, pembelajaran dari nyokap itu. Dan gue ngeliat nyokap gue tuh juga mandiri sekali gitu loh. Jadi nyokap mengajarkan bahwa walaupun kita perempuan tapi bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Jadi perempuan tuh tetap perlu untuk mandiri, tapi bukan berarti mandiri tapi terus melupakan kodrat sebagai perempuan, kodrat sebagai istri, kodrat sebagai ibu nantinya gitu kan. Tetap itu dipegang, tapi tetap harus berdaya lah gitu. Gitu. Jadi ya apapun yang terjadi ya ketika nanti kita nggak punya pasangan atau kita ditinggal pasangan, kita tetap bisa survive. Yes, gitu. Bisa bertahan dengan diri sendiri gitu ya. Betul. Dan ya kita punya value sendiri lah gitu. Jadi gue juga belajar dari nyokap tentang kedisiplinan, menjadi perempuan yang mandiri. Itu makanya
terlihat kayak, oh Riwi itu perempuan yang tangguh gitu Bener, kan. bener. Gitu. Dari luar casingnya tangguh banget gitu ya, wanita Betul. perkasa gitu ya, Wi, ya. Gitu kan. Itu juga salah satu apa yang gue pelajarin dari nyokap gitu. Tapi bukan berarti ya balik lagi lo meninggalkan urusan rumah tangga gitu. Iya, Enggak, iya. lo tetap jadi perempuan. Ya kalau lo harus beres-beres, lo bisa masak, lo bisa melakukan pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi ya, dan nyokap adalah ya tadi, dia adalah rumah di mana gue tahu gue akan selalu diterima dengan apapun kondisi gue. Gitu. Rumah di mana kita akan selalu diterima dengan apapun kondisi kita. Betul. Mau Itu babak belur juga, ya kan, nyokap akan selalu ada buat lo. exactly, itu luar biasa loh teman-teman. Karena mereka tuh nggak peduli kita dengan title kita, dengan apapun yang kita hasilkan, mungkin mereka nggak akan peduli gitu ya. Tapi mereka peduli tentang bagaimana well-being kita gitu Betul. ya kan. Itu yang mereka perhatikan somehow ya. Oke. Sawi, untuk menutup percakapan kita hari ini gitu ya, apa sih hal-hal mungkin ada yang pengen lo sampaikan gitu ya untuk teman-teman di luar sana yang nonton? Oke. Mungkin buat yang nonton gitu ya, obrolan kita gitu, gue coba mengajak buat jangan pernah takut untuk melangkah gitu. Lo coba aja, apapun yang lo mau lakukan aja gitu. Tapi tentunya juga lakukan bukan asal lakuin aja Iya, gitu. iya. Tetap lo lakuin dengan tetap pakai perhitungan gitu. Tapi coba aja dulu lakuin gitu. Lo nggak akan pernah tahu sebenarnya kemampuan lo tuh sampai di batas mana. Tapi Iya, ketika lo nggak mencoba, ya lo tahu lo akan stay di situ aja gitu iya, kan. iya. Dan again, buka diri. Kalau emang lo butuh support, ya lo carilah support gitu. Bener. Lo cari support mungkin bisa dari orang yang terdekat mungkin gitu kan. Dan orang terdekat bisa siapa aja, bisa keluarga, bisa teman gitu. Jangan malu untuk minta tolong. Kalau Iya. emang lo butuh pertolongan gitu. Daripada lo berusaha untuk menyembuhkan diri lo tapi nggak sembuh gitu. Dan ya udah, pokoknya maju aja terus, coba. Kalau lo mau coba hal baru, coba gitu. Kalau lo mau coba hal baru, coba, jangan takut untuk melangkah. Karena kalau lo nggak melangkah, lo nggak akan pernah tahu, ya kan, posisi lo ada di mana gitu ya. Betul. So, thank you Wi, udah mau ngobrol gitu ya dengan teman inspirasi Aji. Semoga obrolan singkat ini bisa apa ya, menggugah teman-teman di luar sana, siapapun itu yang menonton ini, dan thank you udah selalu ada buat gua juga gitu ya. Karena to be honest teman-teman, Riwi ini adalah salah satu teman yang ya kita memang nggak tiap hari ketemu gitu ya, tapi sekalinya kita ketemu kita connect gitu ya kan. So, thank you dan sampai ketemu di sesi selanjutnya, di episode selanjutnya. Bye.